Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita umat muslim tentu berharap mendapatkan cinta dari Allah. Salah satu usaha dan ikhtiar kita untuk menggapai cinta dari Allah adalah dengan mengerjakan apa yang disukai oleh Allah, yaitu salah satunya dengan berzikir. Berzikir memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah membuat hati menjadi tenteram dan meningkatkan rasa bahagia dalam hidup. Dengan berzikir, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuasa-Nya akan memudahkan semua urusan kita, memberikan jalan keluar atas masalah dan ujian yang kita hadapi. Dan dengan kuasa-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat kesedihan yang kita rasakan. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Lantas, apa saja bacaan zikir yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dari Samurah bin Jundub, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 ucapan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulainya. Hadis riwayat Muslim. Maka beruntunglah orang yang rutin dan istiqomah mengucapkan 4 kalimat zikir ini. Sebab ada 5 keutamaan dan keistimewaan yang akan didapatkan. Yang pertama adalah dihapus dosanya meski sebanyak buih di lautan. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang di muka bumi ini mengucapkan La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Subhanallah, Walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, melainkan dosa-dosanya akan dihapus walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua adalah mendapat kemuliaan di surga. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku pernah bertemu dengan Ibrahim alaihissalam pada malam ketika aku diserahkan. Kemudian ia berkata, wahai Muhammad, sampaikan salam dariku kepada umatmu, dan beritahukan kepada mereka bahwa surga debunya harum, airnya segar, dan surga tersebut adalah datar. Tanamannya adalah kalimat Subhanallahi walhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Allah Maha Besar. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketiga adalah merupakan kalimat yang lebih baik dari dunia dan seisi.
Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah Maha Besar, adalah Nabi aku cintai daripada segala sesuatu yang terkena sinar matahari. Hadis riwayat Muslim. Makna dari hadis ini adalah segala sesuatu yang dikatakan antara langit dan bumi, atau dikatakan lebih baik dari sesuatu yang terkena sinar matahari atau tenggelamnya. Ini adalah ungkapan yang menggambarkan dunia dan seisinya. Dari sini menunjukkan bahwa keempat kalimat tersebut lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang keempat adalah amalan terbaik di usia tua. Dari Ummi Hani binti Abi Thalib dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewatiku pada suatu hari. Lalu saya berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, saya sudah tua dan lemah, maka perintahkanlah kepadaku dan amalan yang bisa saya lakukan dengan duduk. Beliau bersabda, bertasbihlah kepada Allah 100 kali, karena itu sama dengan kamu membebaskan 100 budak dari keturunan Ismail. Bertahmidlah kepada Allah 100 kali, karena itu sama dengan 100 kuda berpelana yang memakai kekang di mulutnya, yang kamu bawa di jalan Allah. Bertakbirlah kepada Allah dengan 100 takbir, karena ia sama dengan 100 unta yang menggunakan tali pengekang dan penurut. Bertahlillah kepada Allah 100 kali. Ibnu Khalaf berkata, saya mengira beliau bersabda, karena ia memenuhi di antara langit dan bumi, dan pada hari ini tidaklah amalan seseorang itu diangkat, kecuali akan didatangkan dengan semisal yang kamu lakukan itu. Hadis riwayat Ahmad kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kelima yang terakhir adalah mendapat pahala kebaikan dan dihapus kesalahannya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memilih 4 perkataan, Subhanallah, Maha Suci Allah, dan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Barang siapa mengucapkan Subhanallah, maka Allah akan menulis 20 kebaikan baginya dan menggugurkan 20 dosa darinya. Dan barang siapa mengucapkan Allahu Akbar, maka Allah akan menulis seperti itu juga. Dan barang siapa mengucapkan La ilaha illallah, maka akan seperti itu juga. Dan barang siapa mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin dari relung hatinya, maka Allah akan menulis 30 kebaikan untuknya dan digugurkan 30 dosa darinya. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun maksud zikir 4 kalimat mulia itu adalah, yang dimaksud bacaan tasbih Subhanallah, Maha Suci Allah adalah mensucikan Allah dari segala kekurangan yang tidak layak baginya. Yang dimaksud dengan bacaan tahmid Alhamdulillah, segala puji bagi Allah adalah menetapkan kesempurnaan pada Allah dalam nama, sifat dan perbuatannya yang mulia. Yang dimaksud bacaan tahlil La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah adalah berbuat ikhlas dan mentauhidkan Allah serta berlepas diri dari kesyirikan. Dan yang dimaksud dengan bacaan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar adalah menetapkan keagungan atau kebesaran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang melebihi kebesarannya. Setiap kita umat muslim tentu berharap mendapatkan cinta dari Allah. Salah satu usaha dan ikhtiar kita untuk menggapai cinta dari Allah adalah dengan mengerjakan apa yang disukai oleh Allah, yaitu salah satunya dengan berzikir. Berzikir memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah membuat hati menjadi tenteram,
dan meningkatkan rasa bahagia dalam hidup. Dengan berzikir, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuasa-Nya akan memudahkan semua urusan kita, memberikan jalan keluar atas masalah dan ujian yang kita hadapi. Dan dengan kuasa-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat kesedihan yang kita rasakan. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Lantas, apa saja bacaan zikir yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dari Samurah bin Jundub, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 ucapan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulainya. Hadis riwayat Muslim. Maka beruntunglah orang yang rutin dan istiqomah mengucapkan 4 kalimat zikir ini. Sebab ada 5 keutamaan dan keistimewaan yang akan didapatkan. Yang pertama adalah dihapus dosanya meski sebanyak buih di lautan. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang di muka bumi ini mengucapkan La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Subhanallah, Walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, melainkan dosa-dosanya akan dihapus walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua adalah mendapat kemuliaan di surga. Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku pernah bertemu dengan Ibrahim alaihissalam pada malam ketika aku diserahkan. Kemudian ia berkata, wahai Muhammad, sampaikan salam dariku kepada umatmu, dan beritahukan kepada mereka bahwa surga debunya harum, airnya segar, dan surga tersebut adalah datar. Tanamannya adalah kalimat Subhanallahi walhamdulillah, La ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Allah Maha Besar. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketiga adalah merupakan kalimat yang lebih baik dari dunia dan seisi. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya membaca Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah Maha Besar. Adalah Nabi aku cintai daripada segala sesuatu yang terkena sinar matahari. Hadis riwayat Muslim. Makna dari hadis ini adalah segala sesuatu yang dikatakan antara langit dan bumi, atau dikatakan lebih baik dari sesuatu yang terkena sinar matahari atau tenggelamnya. Ini adalah ungkapan yang menggambarkan dunia dan seisinya. Dari sini menunjukkan bahwa keempat kalimat tersebut lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang keempat adalah amalan terbaik di usia tua. Dari Ummi Hani binti Abi Thalib, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewatiku pada suatu hari. Lalu saya berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, saya sudah tua dan lemah. Maka perintahkanlah kepadaku dan amalan yang bisa saya lakukan dengan duduk. Beliau bersabda, bertasbihlah kepada Allah 100 kali, karena itu sama dengan kamu membebaskan 100 budak dari keturunan Ismail. Bertahmidlah kepada Allah 100 kali, karena itu sama dengan 100 kuda berpelana yang memakai kekang di mulutnya, yang kamu bawa di jalan Allah. Bertakbirlah kepada Allah dengan 100 takbir, karena ia sama dengan 100 unta,
yang menggunakan tali pengekang dan penurut. Bertahlillah kepada Allah 100 kali. Ibnu Khalaf berkata, setelah mengira beliau bersabda, karena ia memenuhi di antara langit dan bumi, dan pada hari ini tidaklah amalan seseorang itu diangkat, kecuali akan didatangkan dengan semisal yang kamu lakukan itu. Hadis riwayat Ahmad kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kelima yang terakhir adalah mendapat pahala kebaikan dan dihapus kesalahannya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memilih 4 perkataan. Subhanallah, Maha Suci Allah, dan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Barang siapa mengucapkan Subhanallah, maka Allah akan menulis 20 kebaikan baginya dan menggugurkan 20 dosa darinya. Dan barang siapa mengucapkan Allahu Akbar, maka Allah akan menulis seperti itu juga. Dan barang siapa mengucapkan La ilaha illallah, maka akan seperti itu juga. Dan barang siapa mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin dari relung hatinya, maka Allah akan menulis 30 kebaikan untuknya dan digugurkan 30 dosa darinya. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun maksud zikir 4 kalimat mulia itu adalah, yang dimaksud bacaan tasbih Subhanallah, Maha Suci Allah adalah mensucikan Allah dari segala kekurangan yang tidak layak baginya. Yang dimaksud dengan bacaan tahmid Alhamdulillah, segala puji bagi Allah adalah menetapkan kesempurnaan pada Allah dalam nama, sifat dan perbuatannya yang mulia. Yang dimaksud bacaan tahlil La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah adalah berbuat ikhlas dan mentauhidkan Allah serta berlepas diri dari kesyirikan. Dan yang dimaksud dengan bacaan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar adalah menetapkan keagungan atau kebesaran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang melebihi kebesarannya. Demikianlah yang bisa saya bagikan pada kesempatan video kali ini. Semoga ada arti dan manfaatnya untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati, meridhoi dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.